Kristen ini Yesus itu adalah Tuhan. Nah, pernyataan Tuhan ini kemudian direcoki oleh adanya makhluk yang datang mengaku sebagai bintang timur. Nah, ini makhluk siapa ini yang mengaku datang sebagai bintang timur? Sedangkan Yesus di dalam Lukas 10 nomor 18 mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kalau berbicara kilat kan berbicara cahaya. Berbicara cahaya berarti kan fajar. Berbicara fajar berarti kan bintang. Nah, ini Yesus mengatakan dia melihat cahaya seperti cahaya jatuh dari langit. Yang dimaksud Yesus di sini adalah iblis. Nah, pertanyaan atau tema yang mau diangkat di sini adalah, kalau Yesus adalah Nabi Isa juga sama datang ke tengah Bani Israel mengajarkan dirinya hanya sebagai rasul, sebagai utusan, tapi kenapa di Kristen ada juga Yesus tapi dianggap Tuhan, bahkan menyamai Tuhan? Matius 28:18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini menyamai Tuhan ini. Akulah Alfa dan Omega, menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Tapi dia mengaku sebagai bintang timur, berarti mengaku sebagai setan. Ini siapa ini, Bang? Silakan. Bukan pertanyaan ke saya ini. Ya, pertanyaan kepada penyembah bintang timur. Bintang timur itu apa, Bang Juma? Bintang timur itu iblis, Lucifer. Oh, Lucifer ya. Bang Juma ini sangat paham sekali terkait kitab suci orang Nasrani. Kenapa tidak masuk? Oh iya, Al-Quran saya ajarkan itu. Kenapa lu nggak masuk Nasrani aja dulu, Bang? Baru lu bisa bahas tentang kitab suci orang lain. Karena agama yang mengatasnamakan Nasrani itu penyembah Lucifer, makanya saya tidak masuk. Apa mungkin Al-Quran kurang meyakinkan, saudara, sehingga lu mengutip kitab suci orang lain untuk bisa jadikan sebagai bahan? Justru Al-Quran saya mengatakan bahwa Kristen itu menyembah setan. Gimana terus tuh? Kalau menyembah setan, kenapa harus agama lain dijelekin, saudaraku? Bukan dijelekin. Dijelekin gimana? Yesus sendiri, makhluk itu sendiri mengaku Yesus kok. Makhluknya mengaku Yesus, makhluknya mengaku bintang timur. Berarti nggak usah dijelekin. Udah jelas sekali kok Kristen menyembah bintang timur. Apanya yang dijelekin? Dalam Al-Quran itu memang mengajarkan hal-hal yang jahat ya tentang kitab suci orang lain, atau memang mengajarkan untuk kebenciannya? Tidak ada yang mengajarkan kejahatan, bahwa yang jahat itu seperti enggak. Al-Quran menarasikan sesuai dengan fakta. Buktinya Wahyu 22 nomor 16, Kristen menyembah makhluk yang mengaku bintang timur. Kok bilang pula dijelekkan? Gimana ini? Bang Juma, lu kayaknya paham sekali, masuk Kristen aja dulu, Bang, biar lu bisa ngajarin orang lain. Justru karena saya paham Kristen menyembah setan, makanya saya tidak masuk Kristen. Lucu ente. Gimana sih? Al-Quranmu masih kurang yakin, atau dengan Al-Quran lu tidak mendapatkan sesuatu? Mungkin justru karena Al-Quran saya membentengi saya sampai saya tidak tertarik kepada agama yang menjanjikan kenikmatan semu, yaitu Kristen. Gimana sih? Alhamdulillah. Kita selalu disebut-sebutkan juga, puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Iya, tapi Anda selalu mengatakan memuji Tuhan, tapi tidak ada, Pak. Mana pujiannya? Coba bunyikan, coba pujiannya yang mana? Puji Tuhan, puji Tuhan. Mana pujiannya, mana? Terima Tunjukkan. kasih dalam nama Yesus. Tapi, saudaraku, dengar dulu. Lu jangan ngerocos terus, nggak bagus. Nanti emosinya. Enggak, saya tanya, mana pujiannya orang Kristen terhadap Tuhan? Puji Tuhan. Nah, mana buktikan? Coba puji Tuhannya itu kayak mana pujinya? Saya nggak mau menjelaskan tentang sesuatu hal yang dimana menurut saya abang belum begitu paham tentang kitab suci agama Kristen. Kalau abang ya sudah, kalau begitu kamu terangkan aja siapa bintang timur yang kamu sembah itu. Tidak ada istilah bintang timur di dalam kitab suci saya. Kalau ada Wahyu 22 nomor 16. Kau dengar dulu, saudaraku. Artinya kan abang nih paham sekali tentang ibadah Kristen. Kenapa tidak masuk Kristen? Justru karena saya paham, makanya saya tidak masuk Kristen. Nah, kalau abang tidak masuk kenapa tidak fokus sama agamamu saja, saudaraku?
Susah apa justru sih? karena saya fokus kepada agama saya sampai saya tahu ternyata betul Kristen menyembah setan, kan gitu. Fokus sama ajaran agamanya saudara, tidak seharusnya saudara itu menyinggung tentang agama orang lain dong, saudara. Bagaimana caranya tidak menyinggung sementara agama Kristen itu agama yang diajarkan kepada orang Islam? Beritakanlah Injil kepada umat Islam, kan ada dalilnya. Makanya Sampaikan saudaraku, Iya. apapun statementmu tentang agama Kristen itu tetap agama kitab suci saya. Itu satu. Yang kedua, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Kenapa lagi kamu singgung-singgung sedikit-sedikit Kristen lah, jelek lah, setan, iblis, bla 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 bla. ya justru karena agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu, makanya saya jelaskan agamaku ini, agamamu itu. Apa yang salah? Saudaraku, kamu tidak punya kewenangan untuk menerjemahkan iman seseorang kecuali agamamu sendiri. Itu saya akui, saya Ya salut. sudah, kamu tunjukkan di dalam kitabmu yang berbunyi umat Islam tidak boleh baca Bible. Saudara, kalau lu berarti lu jadikan ayat pembanding atau kitab suci orang lain sebagai pembanding, bukan berarti lu menyalahkan orang lain. Apa lu udah suci apa belum, saudara? Kalau lu sudah suci, Minimal saya bukan Kristen. Kalaupun saya tidak suci, minimal saya bukan Kristen. sangat setuju. Nah, itu dia makanya. Ya, saudara ya. Jangan menyinggung agama orang lain. Kalau lu sudah merasa suci, mati. Saya tidak menyinggung. Saya tidak menyinggung. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Yesus melihat iblis turun dari langit jatuh seperti cahaya. Saya tanya, Nah, kamu sedangkan ada makhluk yang mengaku cahaya yang gilang gemilang. Itu siapa? saya tanya, kamu muslim apa Nasrani? Kalau kamu muslim, fokus sama agamamu. Agama orang lain. Saya Muslim. Justru karena saya Muslim, makanya saya fokus kepada agama saya. Iya do'una min dunhi illa inasa. Wa iya do'uda illa syaitan marida. Yang Kristen sembah itu adalah setan yang durhaka. Ini Quran saya mengatakan begitu kok. Bang cuma framing dia mah. Begini, kesimpulannya, Loh, kok framing pula? agamamu benar, begitu tuh. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Jelas kok Yesus mengatakan itu. Luar biasa. Kok salah? Bukan Lucifer, Bang. Kawan ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati mulutmu, kawan. Tapi sekali lagi saya titip pesan, saya bukan orang suci. Oh, sorry. Yang kau katakan Yesus Kristus memberkati itu, Yesus tidak pernah memberkati orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Itu nggak ada dalilnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bang Juma 03, tulisan apa ya? Doamu itu sia-sia. Setan tidak mempan sama saya. Setan itu takut samamu aja. Yang kau anggap Yesus itu kan setan. Iya kan? Kalau saya anggap Yesus sebagai Allah Tritunggal, Bapakku yang kupercaya Nah, dari itu setan itu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan aku dalam tiga di dalam aku seakan. Tidak ada Yesus pernah mengajarkan kayak begitu, Tritunggal, Trinitas, Trikeklek, nggak ada. Yang ngajarin itu adalah orang-orang yang sudah didatangi bintang timur. Sederhana kan? Jangan sampai lu yang penulis kitab suci kami kali, Bang. Jadi lu tahu semua. Ya silakan aja, Anda mau melantik saya nabi boleh, Anda mau melantik saya rasul boleh, kan begitu di agama Anda. Siapa aja bisa Anda lantik. Paulus nggak ditahu siapa bapaknya, siapa mamanya, kok lantik jadi rasul. Iya kan? Saya diajarkan, Benar nggak? dengar dulu saudaraku, lo udah bicara saya dengar. Jadi karena di dalam agama saya tidak mengajarkan saya untuk mengkhianati atau tidak mengajarkan saya untuk menjelek-jelekan agama orang lain. Jadi saya tetap berpatokan pada apa yang saya sebutkan, bahwa saya juga tidak mau menyinggung perasaanmu tentang agamamu, apalagi menyebut tentang kitab sucimu, karena saya tidak diajarkan untuk hal itu dan saya tidak punya kewenangan untuk hal itu. Mungkin kecuali Paulus mengatakan di dalam Galatia 2:14, orang yang tidak bersunat disebut kafir. sedikit Yesus mengatakan orang di luar Yahudi disebut anjing. Berarti Anda bukan pengikut Yesus dong kalau begitu. hatimu, saudaraku, Gimana? jangan lu sedikit-sedikit menjelekan. Lu ingatlah keturunanmu, ingatlah Gimana sih? ingatlah kehidupanmu. Saya dalilnya luar biasa. Anda percuma bermanis-manis kayak begini, percuma. Iblis datang kepada Hawa dan Adam itu bermanis-manis, percuma. Percuma Anda bermanis-manis, faktanya Anda menyembah bintang timur, jadi buat apa? Untuk apa Anda bermanis-manis coba? Untuk apa? Iblis datang ke Hawa Adam juga bermanis-manis. Anda datang bermanis-manis, tapi yang Anda sembah bintang timur ngapain?
Lu ini menuduh orang udah kayak paling suci lo, udah kayak paling Tuhan lo, udah kayak paling tahu tentang Wahyu 22 nomor 16. nomor 16. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati lu semua yang ada di dalam sini. Tuhan mengajarkan kami untuk tetap. Tuhan yang mana? Tuhan yang mengaku bintang timur itu kan? Tuhan mengajarkan kami tentang kasih. Ya. Mana coba tunjukkan dalilnya. Coba Aduh, tunjukkan. coba kalau saya pendeta pasti saya tunjukin nih saudaraku. Jadi sudahlah cukup. Anda tahu arti kasih dalam bahasa Yunani apa? Saya kasih tahu lu saudara, cukup lu imani imanmu lewat agama Al-Qur'anmu, cukup sudah, jangan menghina, menfitnah, Iya, justru karena saya beriman kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa kalian menyembah setan. cara Maka orang. iman saya begitu. Ih, saudaraku, janganlah kayak begitu kawan. Lu udah tua ini kayaknya, udah punya anak cucu bini, janganlah kayak begitu kawan. Kita saling mengasihi guys. Mungkin Iya, justru karena saya mengasihi Anda, makanya saya mengatakan ada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. lu mengasihi saya, terima kasih banyak. Saya mengasihi lu. Tuhan Yesus Kristus memberkati lu. Itu satu. Apa-apaan itu? Di mana itu Anda dapatkan ilmu kayak gitu? Tuhan Yesus Kristus memberkati lu, itu ilmu dari mana? Anda mengucapkan satu kalimat yang Yesus tidak pernah contohkan. Di mana Yesus mengatakan itu? Kalau lu pelajari tentang kitab suci saya, harusnya itu lu sudah jadi orang. Justru karena saya pelajari dan saya tidak temukan itu, makanya saya nanya. Geli rasanya. Geli. Berarti diri lu lah yang membohongi mulutmu sendiri. Di Mulut mana lu- dalilnya? Tunjukkan ke saya kalau ada dalilnya. Mana? Saya kasih tahu dulu saudaraku. Coba kalau saya diizinkan saja sama undang-undang mungkin ya, atau sama hukum, lu pelajari iman agama orang lain untuk jadikan sebagai pembanding untuk bisa mendapatkan Oh, sejumlah. Anda bisa jadi mu'alaf malah. Nah, sebab Belajar Al-Quran Anda jadi Islam nanti. mualaf tanpa lu sadar lu sudah jadi masuk Kristen saudaraku. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Justru saya membentengi akidah umat Islam yang awam untuk tidak ikut ke ajaran Kristen. Begini, Karena ajaran saudara. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kan gitu. Lu ngerjain seorang, itu lu bisa juara satu. Saya akui lu saudaraku. Tetap sekali lagi saya bilang, Tuhan Yesus Kristus memberkati lu. Tetapi Tidak saya ada dalilnya itu. Tuhan Yesus Kristus memberkati lu. Ngapain kau buang-buang waktu, buang-buang bicara bahasa-bahasa kayak gitu? Di gereja cocok. Di Saya tanya tempat lu. saya nggak mempan kayak gitu. tentang agama orang lain. Saya tanya lu saudaraku, ngapain lu bahas tentang agama orang? Lu saja iman lu saja Karena belum tentu. agama Kristen itu agama syiar yang diajarkan ke Islam juga. Karena kitabnya orang Kristen mengambil istilah-istilah Islam. Makanya saya harus membuka tabir rahasia yang terjadi sebenarnya itu kayak mana. Cobanya Kristen itu tidak menggunakan istilah Islam, tidak nyamar-nyamar Islam. Ya pasti ngapain kita bahas agamamu? Untuk apa? Tapi karena agamamu nyamar-nyamar Islam, makanya kita bahas. Kalau Paham dalam sampai sini? ini Bang Juma, kalau dalam pikiran saya ya, pikiran orang bodoh saja, ini Bang Juma ini kurang puas dengan ada Bahaya ya. sehingga Bahaya tuh kalau Anda sudah mengaku bodoh. Ngapain kita diskusi sama orang bodoh? Agama saya melarang. Anda ngaku bodoh, terus saya habiskan waktu diskusi sama orang bodoh gitu. pas menyinggung tentang agama orang lain. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan simpatisan, terus A, B, C, dan D. Lu mendapatkan uang dengan cara demikian itu tidak bagus. Coba lu khotbah atau lu ceramah kayak apa? Justru kalau saya mau dapat uang, karena saya sudah menguasai Bible, saya sudah cukup saya ngaku pendeta, banjir saya, jadi miliarder saya, perpuluhan semua ke saya. Kalau saya mau cari uang, justru saya ingin mematikan aliran dana ke pendeta yang mengajarkan perpuluhan, karena ajaran Kristen itu tidak diajarkan Yesus. Sekali lagi lu menyinggung agama orang lain hanya untuk mendapatkan sejumlah nominal atau menaikkan lo atau apa lagi? Nenekmu kiper yang bayar saya gitu maksudnya. Kalau saya bahas Bible, nenekmu yang membayar saya gitu maksudnya. Gitu. Tidak ada saya bahas Buddha, tidak ada saya bahas Hindu, karena Buddha dan Hindu percaya diri dengan agamanya sendiri, berbeda dengan Kristen. Agama Kristen yang berasal dari Barat ini tidak percaya diri, maka wajahnya mereka tutupi dengan istilah-istilah Islam. Paham sampai sini? Pada saat kamu mengatakan
Kamu masih penasaran untuk mengetahui tentang isi Alkitab kami. Saya tidak penasaran, justru isi Biblemu itu semua sudah ada dalam diri saya, udah paham betul. Kau bergerak sedikit aja pasti saya bantah kamu pakai Bible. Bergerak sedikit aja saya bantah kau pakai Bible. Saudaraku, saya bisa menjamin bahwa Tuhan tetap memberkatimu, tidak mengajarkan kami Oh, untuk jelas. kami. Jelas umat Islam itu diberkati karena umat Islam itu menghabiskan usianya untuk memberkati Nabi Abraham alaihissalam. Tidak seperti kalian. Habis waktu kalian untuk mengutuk Abraham. Tetapi di dalam kitab suci saya tidak mengajarkan untuk membenci siapapun itu. Bahkan Kata sampai siapa? Kata siapa? Di dalam kitabmu justru menerangkan kemudian jangan kau menerima orang Islam di dalam rumahmu. Kamu nggak tahu dalilnya? Atau kamu diajarin? Coba ulang. Oke. Di dalam kitabmu diajarkan bahwasanya tidak boleh menerima umat Islam di dalam rumah orang Kristen. Maka nih, malu menerima data kayak gitu, malu? Enggak malu. Bang Moto ditolong, itu udah nyelem tuh, nggak bisa napas tuh, tolong. Cambuk boleh Bang. Gimana itu? Sembari itu saya sapa idola kita, idola saya dulu ya. Assalamualaikum Gurunda Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada guru-guru saya ini, malu saya. lanjut. Ini status semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, guru-guru saya semua. Lanjut. Lu udah mengasihi agamamu sendiri saja sudah bersyukur. Jangan menjelekkan orang lain, dapat duit, dapat ini. Udah bersyukurlah dengan apa yang kalian. Kenapa larinya ke duit? Kenapa? Apakah agama Anda itu kalau diajarkan dapat duit gitu? Saya kasih tahu kamu, jangan pernah memfitnah lain dengan Saya tidak memfitnah. Agamamu itu diajarkan tidak boleh menerima umat Islam di rumah orang Kristen. Bahkan mengucapkan salam kepada umat Islam itu enggak. Jangan membangun opini, jangan membuat seolah-olah lu paling suci. Coba lu kasih tahu di mana ayat yang mengatakan seperti itu, apalagi menyebutkan tentang kata Islam. Saya kasih tahu, coba di mana? Lu tunjukin ke saya. Kena report ya? Iya, kena report. Di mana? Coba lu kasih tahu. Apa Bang? Bang Juma mana? Bang Juma. Habis lu. Bentar, sabar bentar. Pasti sabar, saudara. Sabar. Tetap mengasihi saudaraku semua. Lagi di chat Gurunda balik lagi nggak? Kira-kira merantau supaya bisa mengetahui arti sebuah rantau, supaya lu bisa masuk dalam sebuah agama Muslim itu agama yang baik dan benar. Saya akui hal itu. Tapi bukan berarti lu menjelekkan orang lain, agama orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Manda. Ya Bang. Manda, ngomongnya bisa dijeda nggak? Pakai napas dulu, hela napas dulu, gitu, jangan ngocos terus. Sangat bisa. Boleh, Bang. Kita argumentasi begini. Udah, saya diam dulu. Ini Bang Juma naik lagi. Nih Gurunda naik lagi, Gurunda. Monitor Gurunda. Iya, monitor. Ya. Lanjut Gurunda, lanjut. Kenapa lo Bang Juma? Kenapa? Bang Juma kenapa lo? Iya biasa, penyembah Lucifer tidak izinkan saya berlama-lama. Jadi gini, di dalam kitabmu 2 Yohanes 1. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, dia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Matius 13 nomor 50, perbuatan jahat tempatnya di neraka. Barang siapa yang memberi salam kepada umat Islam, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tuh. Agamamu tuh. Jadi yang kau sebut-sebut agamamu kasih Indomie. Kasih no intro. Kurang dono berarti. Gak ada dalam agamamu itu kasih, gak ada kasih apa itu dia agama, gak ada. Jadi saudara ya, yang perlu saudara pahami di sini, jangan kemudian Anda melihat saya itu sebagai musuhmu. Saya datang di sini sebagai pahlawan iman. Coba kau tunjukkan ke saya di mana Yesus pernah mengaku sebagai bintang timur. Ada? Nggak pernah. Nggak pernah Yesus itu mengaku bintang timur, nggak pernah. Bahas selesai satu sudah. Tapi ada makhluk yang datang kepada penulis Bible mengaku bintang timur. Itu siapa?
Bintang timur apa sih bang? Yang mana sih bintang timur? Coba jangan. Wahyu 22 nomor 16 kan dari tadi saya bilang Agama sama Bapak. mengajarkan hal yang baik, bukan menyesatkan orang dengan mengutip iman orang lain. Wahyu 55 nomor 16. Kamu itu curhat dari tadi nggak tahu Bible gimana sih? Nah, ke perpustakaan lagi kan? Siapa itu? Siapa itu? Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Itu siapa? Siapa itu? Bentar Gurunda lagi buka majalah itu deh. Saudaraku yang muslim yang baik, menjelekkan orang lain dengan mengutip iman orang lain, orang lain. Janganlah saudara, nggak bagus lah bang. Nanti lu sekali-sekali merantau ke NTT atau ke Ambon sana, yang dimana ada toleransi yang begitu kuat, mengejarkan tentang iman masing-masing yang baik. Saudara, itu baik saudaraku. Jangan lu Maksudnya gini, maksudnya kau ingin mengatakan begini, wahai umat Islam, jangan kau bahas Bible, tapi biarkan misionaris memurtadkan anak cucu kalian. Itu kan maksudmu? Itu kan? Hah? Wahai umat Islam, jangan kau bahas Bible, tapi biarkan Bible itu ke Islam-Islaman supaya banyak anak keturunanmu menjadi Kristen. Betul kan? Itu kan maunya? dalam nama Yesus tidak Dalam nama Yesus, kusentil bibirmu. Kutanya apa, jawab apa. yang akan kembali ke diri Anda sendiri, ya. Coba. Meja. Saya ada cermin nih Bang Juma kalau mau supaya kita diskusi yang baik dan benar. Lo coba kasih suatu statement yang baik benar lah. Nggak usah menyesatkan orang lah. Saya tidak menyesatkan. Saya mengatakan dari awal tadi saya membuka materi ketika saya diminta untuk memberikan materi. Saya katakan Al-Quran menjelaskan ada sosok Nabi lahir tanpa ayah, mengaku Nabi, Rasul kepada Bani Israel. Begitu saya belajar Bible, Yesus ternyata mengaku adalah Rasul untuk Bani Israel. Selesai. 20 tahun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku bintang timur, mengaku Yesus. Itu siapa? Lu belum merasa puas dengan isi Al-Quran lu sehingga lu mengutip kitab suci orang lain untuk menjadi. Justru kalau saya balikkan perkataanmu, saya katakan justru karena Kristen kehilangan dan kekurangan materi di Bible, maka Bible mengutip istilah-istilah Al-Quran. Nah, lu kena kan lu? Nah, oke. Saya kembali lagi ke lu ya. Ya. Parah. Jangan bilang parah-parah saudara. Lu Ya kenapa kitabmu Anda sebut dengan Alkitab? Apa dasarnya? Hah? Apa dasarnya? Karena kekurangan nama gitu. dengar dulu. Kenapa nggak pakai aja buku Nick Rider atau Tarzan X? Kenapa harus Alkitab? Kenapa harus Alkitab? Kenapa nggak Tarzan X atau Superboy atau Superman atau manusia Satria Baja Hitam atau Bintang Timur? Ngapain harus Alkitab? Nanti besok-besok gini Bang Juma. Sekali lagi saya bilang, saya masih tetap fokus pada iman saya bahwa tidak diajarkan dalam kitab suci saya untuk membenci orang lain. Itu satu. Ya, tadi 2 Yohanes 1 nomor 10 apa itu? Jangankan yang Apa itu? di dalam kitab suci saya tidak ada nomor abangku. Di sana Dikatakan jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kau menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Barang siapa melakukan itu maka dia telah melakukan perbuatan jahat. mengenyangkan perut lu sendiri, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati lu. Sekali lagi saya bilang, jangan mengutip iman orang lain. Jangan kau nipu-nipu Yesus memberkati. Yesus memberkati di mana Yesus mengatakan itu? Mana? Justru Yesus kemudian mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Matius 7, 22, 23. Kau bilang berberkati. Enak kali kau ngomong kayak paling hebat, kau paling benar, paling suci kedengarannya. Yesus memberkati, hebat kali kau. Yang ada Tuhan Yesus mengusir Kristen, itu yang betul. Dalilnya Matius 7 nomor 22 nomor 23. Tuhan Yesus mengusir Kristen. Haleluya. Nah itu baru betul.
Haleluya. Kristen, semoga saja statement itu tidak ada di dalam apa yang ada yang kamu sampaikan. Di Matius 7 nomor 22 sampai 23, Tuhan Yesus mengusir Kristen. Haleluya. Ada dalilnya. Kok bilang nggak ada. Baca makanya. Belajar. Oh, itu tidak ada. Lo jangan Kalau menyesatkan. ada gimana? Lo coba lo kalau ada lo bacain. Nah, lo Matius 7 ya. Matius 7 nomor 22 ya. Oke. Kita Menyesatkan baca. orang, statement nggak bagus. Coba kalau saya tadi kamu di banned karena kamu menyesatkan, kamu memberikan suatu statement yang tidak benar. Ya, saya baca. Pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh, Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir kan? Haleluya. Masa kamu nggak pernah baca tuh? Jangan memaknai. Kau nggak pernah baca Bibelmu? Lo jangan memaknai satu iman atau suatu ayat. Ayalah iman. Kalau sudah ketabo, ayalah iman. Jadi maksudmu dalilmu ini salah gitu. Yang diusir orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, bukan Kristen rupanya. Yang memanggil Yesus Tuhan itu orang Islam rupanya. Lu karena udah nggak sanggup sama iman Kristen, akhirnya lu singgung ke agama lain lagi lo. Jaga mulutmu. Jangan. Ini Matius 7:22 nomor 23 yang diusir di sini adalah Kristen. Haleluya. Masa kau nggak ngerti itu? Bisa nggak bantu Pak Manda ini? Hah? Gimana Bang? Saya bantu bacakan saja, boleh? Bacalah. Tapi jangan gemetar gitu, nggak bagus. Baca aja. Tuhan mengajarkan saya untuk tidak gemetar kok saudaraku. Kita argumentasi. Tuhan mana? Tuhan yang mana? Bintang timur? Tuhan Yesus Kristus memberkati. Atau bintang 7? Saya baca ya, saya izin baca ya. Matius menurut tadi kata Bang Juma, Matius 7 nomor A, B, C dan D lah. Nah, di sini Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Bukan. Ini siapa? Siapa yang diusir di sini? Iyalah, saya jelaskan ini abang saya. Ini yang diusir Islam atau Kristen? Abangku yang paling baik. Tidak ada ayat mengenai Kristen di sini menyebut kata Islam di sini. Jadi siapa yang diusir di sini? Yang memanggil Yesus. Ini kan nanti hari terakhir berarti berbicara mengenai keturunanmu dan keturunan saya, karena kita nggak mungkin sampai di hari akhir nanti. Ini yang diusir keturunan umat Islam atau keturunan umat Kristen? Yang diusir sama Yesus ini siapa? Kalau abangku baca atau kutip ayat Alkitab, hati-hati saudara, jangan tambahkan kurangi nanti. Jangan. Ini yang diusir siapa? Keturunanmu atau keturunan saya? Yang diusir itu keturunan Muslim. Nah, ini saudara. Inilah kalau penyembah Lucifer asal ngomong, dalilnya sudah jelas, yang memanggil Yesus Tuhan yang bermujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Terus kenapa kau bilang umat Islam kan tuyul? Saya baca lagi boleh ya, biar enak nih Bang. Ulang, kamu baca dari belakang. Boleh, dari tengah boleh. Kejahatan membuat sekalian kamu padaku, dari enyahlah kamu, mengenal pernah tidak aku berkata, dan mereka kepada terang berterus dan seterusnya. Tidak akan pernah merubah dan tidak akan pernah berubah. Yang diusir onyeng. Lu mau apa? Mau kemana? Terima kasih. Haleluya. Anda mau dari belakang, Anda mau dari depan, dari tengah, dari pinggir, dari atas, dari bawah, tetap aja yang diusir itu penyembah Yesus. Anda mau kemana? Itu Bang, karena di dalam iman saya tidak ada tulisan kata Islam itu. Iya, kalau tidak ada kata Islam berarti benarlah bahwa yang diusir di sini adalah Kristen. Begitu aja kok repot.
Itu adalah mereka yang berbuat jahat, bukan kata Kristen, kata Islam. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Jangan Mana perbuatan jahatnya di sini? Nggak ada. Tiap kita Pada manusia. hari terakhir banyak orang yang akan, mana ada orang yang kemudian dalam kehidupan Kristen di mata kalian berbuat jahat tapi bisa mengusir setan pakai nama Yesus? Ada. Ada dalam Kristen orang jahat bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Ada. Lewat doa yang ada, lewat hikmat yang kami punya diberikan sama Tuhan Yesus Kristus, bukan lewat lu membaca, mengutip Alkitab orang lain dengan menambah, mengurangi. Tuhan bisa Ini yang saya tanya samamu. Yang saya tanya samamu, yang memanggil Yesus Tuhan itu agama Islam atau Kristen? yang memanggil Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, itu adalah kami orang. Bagus. Berarti yang diusir di sini? Yang diusir di sini adalah manusia yang melakukan tindakan perbuatan jahat. Jelas? Itu siapa? Agamanya apa? Tidak ada menyebutkan agama Kristen, agama Islam. Yang memanggil Yesus Tuhan agama apa? Yang memanggil Yesus Tuhan Kristus adalah orang yang percaya kepadanya dan mengimani setiap iman. Agamanya apa? Agamanya apa? Tidak ada sebut kata Kristen. Iya, maksudnya agama mana yang memanggil Yesus Tuhan? Kalau di dalam kitab suci tidak ada tulis kata Kristen atau Islam, jangan coba-coba menambah, mengurangi, jangan coba-coba, saudaraku. Seolah-olah Saya tidak tanya ada tertulis atau tidak ada tertulis, saya tanya kepada mulutmu yang dekat dengan otakmu itu yang kutanya, kupingmu, masuk perkataan saya di kupingmu. Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Boleh nggak bicara? Bantu Pak. Haleluya. Bisu dia, padahal tinggal ngomong kami, katanya. Apa kamu itu agamamu? Kristen. Udah selesaikan perkaranya sebenarnya, bahwa yang diusir Yesus itu adalah Kristen. Gitu aja kok repot ini penyembah Lucifer. paling benar. Agama lu aja udah paling benar. Saya harus mengakui bahwa agama Muslim adalah agama yang baik. Tapi Bagus. jangan orang dengan lu mengutip ayat Alkitab orang untuk mendapatkan sejumlah nominal. Coba Bang siapa nih? Bang Dharma. Kenapa jadinya lu nominal itu pendeta dan pastormu atau jangan-jangan kamu? Ada-ada aja ini ngomong fitnah aja terus mulutnya. Ya Bang siapa nih? Bang Darman. Coba Bang siapa nih? Bang Juma nih, makasih banyak. Kita argumentasi yang baik, tapi tetap saya menjaga menghargaimu, saudaraku. Saya nggak mau menyinggung perasaanmu tentang kitab sucimu. Oh, tidak bisa. Kalau kebenaran harus diterapi orangnya, harus diruqyah. Harus diterapkan, maka apa supaya orang itu tidak, kalau kau sayang ke saya, cinta ke saya, kasih kepada saya, ketika saya tersesat, ingatkan saya. Jangan kau biarkan saya tersesat. Itu baru namanya kasih, itu baru namanya cinta. Ini yang saya lakukan terhadapmu. Coba, betapa beratnya mulutmu mengatakan, Bung, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kamu nggak mau jawab. Kenapa? Karena kau dalam kesesatan. Itu kasih sekali. Sekarang kuulang kalau begitu, Bung. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Agama apa agamanya? Siapa yang memanggil Yesus dengan agama Tuhan? Begitu? Dengan nama Tuhan gitu? Iya. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan Yesus? Itu agamanya apa? Coba ulang lagi Bang. Haleluya. Alamak. Tengoklah kan, tengoklah kesesatan itu nyata kesesatan itu. Apa susahnya? Siapa yang memanggil kemudian Allah dengan panggilan Subhanahu wa Ta'ala? Islam. Itu karena benar, pede, percaya diri, bukan kebohongan, bukan dusta, bukan penyesatan. Kalau saya tanya samamu, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Sampai besok lusa, tak ada jawaban. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu sebagai penyembah bintang timur? Haleluya. Apalagi? Abangku yang baik hati sudah, apa belum? Ya sudah, untuk sementara. Begitu kau ngomong salah pasti nyeletuk lagi saya ngajarin. Iya, aku ajarin lagi yang benar. Nah, jawab. Jangan ajaran yang benar dong Bang. Agama saya kan sudah baik, sudah benar, sudah baik. Agama apa? Agamanya baik, yang memanggil Yesus Tuhan diusir kok baik pula. Yang diusir di sini adalah orang Kristen kok dibilangnya baik. Kan rusak otaknya saudara ini. Saya tanya Abang dulu, di situ ada tulisan kata Kristen nggak atau agama apa? Tidak ada kata Kristen di sini, tapi Bung, kalau Anda dikatakan begini, Anda makhluk unik, perutnya besar, matanya bola, hidungnya pesek,
Siapakah itu? Bom, pasti betul itu. Meskipun tidak disebut namanya. Begini juga, ada orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Agamanya tidak disebutkan, tapi itu sudah indikasinya sudah sangat jelas. Maka orang gila aja yang tidak tahu kalau ini adalah Kristen. Artinya mengangkat dirinya sebagai seorang penulis ini atau penulis kitab suci saya begitu atau bagaimana? Jadi siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan dan siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Yang memanggil Yesus Tuhan dan Juru Selamat adalah dua. Satu, orang yang percaya. Yang kedua, orang yang tidak percaya. Ketika orang percaya, mana ada orang yang tidak percaya kemudian memanggil nama Yesus dan panggilan Tuhan mengusir setan pakai nama Yesus? Ada gila-gilanya orang ini. lu yang gila kali bang. Loh, siapa orang yang tidak percaya Yesus mengusir setan pakai nama Yesus? Siapa? Orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, dia mengiman Allah Bapa. Itu siapa? Kalau kita berbicara mengenai agama, agamanya apa? Kalau saya tanya dulu, memang Tuhan datang bawa agama ya? Iya. inilah ya. Ini kalau ular beluda ini begitu. Ular beluda itu begini cara diskusinya. Sudah jelas-jelas ada yang disebut Kristen, ada yang disebut Islam. Tinggal kau jawab, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, Islam atau Kristen? Lari kemana-mana. Kenapa? Karena Anda sedang melindungi bintang timur. Anda tidak ingin pengikut dan penyembah bintang timur itu berkurang, maka segala upaya Anda lakukan. Coba. Bang Juma yang baik, jangan terlalu sensi dengan agama orang Kristen, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang memanggil Yesus dan panggilan Tuhan? Kok sensi pula? Saya sudah jawab ditanya. Agama apa agamanya orang yang memanggil Yesus Tuhan itu? Agama apa agamanya? Jangan juga begitulah, Bang. Iya. Cik boleh bicara nggak ini? Alamak. Ya, saudara Manda Tonale, kalau sudah tak sanggup lambaikan tangan, itu masih ada saudara yang lain. Tidak ada yang tidak sanggup. Setiap firman Tuhan itu pasti digenapi dan pasti disanggup. Oke. Sekarang saya tanya kalau begitu. Sudah benar belum, Bang? Coba lu baca dulu, lu pelajari dulu kitab Al-Qur'anmu. Kalau sudah benar, cukup imani. Jangan menyinggung agama orang lain lagi, Bang. Jadi maksudmu umat Islam cukup belajar Al-Qur'an, biarkan orang Kristen memurtadkan anak-anak Islam gitu. Begini, gitu. Ini kan gitu maksudmu. Ya, begini Abangku, saya tidak diajarkan seperti apa yang lu mengeluarkan statement untuk mengarahkan saya. Tidak bisa. Di dalam Bibelmu berarti kau tidak belajar. Perintahnya, ajarkanlah Injil kepada seluruh manusia. Itu jelas itu. Saya manusia, Islam manusia. Berarti kami itu mau diinjilin. Itu perintah di Bibel. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu perintah di Bibel. Para kalilah, nggak belajar orang ini, nggak belajar. Saya nggak belajar, Bang Juma udah belajar, berarti Bang Juma udah pintar, betul ya? Ya, Bang. Ya, makanya jangan larang saya membahas Bibel. Berarti Tuhan juga memberikan hikmat buat Bang Juma, memberikan suatu iman yang betul. Baik untuk tidak. Benar sekali. Jadi Tuhannya Yesus memberikan hikmat kepada saya untuk menyampaikan kebenaran itu kepada Anda. Terima kasih banyak, Bang Juma. Begitu dari tadi, berterima kasih, salim, cium tangan, cuci kaki, pulang. Kayak gitu. Biarkan lagi yang lain. Ya, Bang Juma yang baik, Tuhan memberkatimu. Terima kasih sudah menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya secara tidak langsung ular beludak betul-betul haleluya. Memang betul-betul ini penyesat. Coba lihat. Haleluya. Terima kasih telah menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Betul-betul penyesat. Udah kamu diam, kamu nggak berkompeten. Silakan Mr. apa nih, Mr. Penus. Ya, Bang Manda udah ya, Bang Manda ya. Makin aneh ya Bang Manda di sini. Izin ya Bang Manda ya, makasih banyak. Oke, saya sapa dulu ya. Bang Mr. Pens, selamat siang. Ya. Selamat siang, Bang. Oke, ada yang mau ditanggapi dari argumen Bang ini? Iya, jadi gini, silakan. Ini kan forum diskusi namanya, jadi tidak apa-apa kalau membahas masing-masing
masing-masing kitab gitu. Artinya tidak ada saling menyinggung, saling apa. Yang penting kan kita mau mencari kebenaran. Ya, silakan Bang. Disampaikan Zuma tadi. Nah ini judulnya tadi, Yesus siapa? Oi. Iya. Enggak gitu iramanya. Itu irama diskriminasi. Irama itu gini. Yesus siapa woi? Gitu. Jadi kan lanjut. Itu kan tinggal dari logat saja. Tergantung siapa logatnya. Logat Jakarta beda dengan logat Sulawesi, bos. Jadi kalau orang Sulawesi bagaimana? Sama tadi yang saya bilang, kan saya orang Sulawesi. Kalau itu Oke. logat Bandung. Oke, Jadi lanjut, orang ya. Sulawesi ini bacanya gimana bang? Intonasinya itu gimana? Yesus woi. Yesus woi. Yesus siapa? Enggak gitu juga. Kalau orang Sulawesi itu bacanya enggak kayak gitu. Nah, Siapa kalau- Yesus? Oh, Jadi lanjut ya. gitu. Nah kalau versi orang Aceh bang bacanya gini. Yesus siapa woi? Lembut gitu. Serius. Gitu. Enggak, saya kira lebih lembut orang Bandung. Kalau orang Bandung gimana? Artinya kalau orang Bandung Si Yesus saha. Itu orang Bandung tuh. Si Yesus saha. Saha. Oi. Selamat siang. Juma, saya mau Ya, menantang kita kamu lanjut ya. head to head. Tapi keluar kau dari Komal ini, berani kau sama saya? Ini kamu ketawa. Allahmu aja nggak ada. Ada Allahmu. Ini begitu. kesempatan saya tuh gimana nih? Hah? Allahmu ada Jadi nggak? maksudnya Allahmu tidak ada maksud sama seperti otakmu tak ada. maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu harus seperti Tuhan Anda gitu, lahir, Nah. netek, Makanya dipotong kamu jangan dan juga gitu, baru disebut memframing Anda Tuhan gitu. seperti dia gitu. Sekira ini kesempatan saya atau bagaimana nih? Jadi Anda menginginkan Tuhan saya itu seperti Tuhan Anda gitu, Kamu ditampar, juga jangan menginginkan didulahin, Tuhan orang seperti ditelanjangin. keinginanmu. Otakmu nggak ada. Nanti kalau saya tanya Iya, diam dulu, Bang. apa yang Diam ada dulu, di Bang. dalam yang ada di Diam dalam celana dalam Ini kan- Yesus, Anda bisa jawab. Saya kira ini kesempatan Lu saya berani keluar gimana dari sih? kandang, ayo main kita berdua yuk. Ya di sini aja Bang, sini aja. Loh, Ini kesempatan saya kok gimana ya? Ya itu teman saudara datang ngamuk-ngamuk dia gara-gara Tolong kehilangan dulu, sempak. Dulu lah, dulu dulu. Oke bang fans ngomong aja bang fans. Silakan diskusi dengan Gurunda ya. Ya kan gak enak Ini kalau biar kami aku mute ngomong, sampai hari ada juga kiamat yang nih. ngomong gitu. Ya jadi dari pertanyaan tadi ini topiknya, saya menganggap fans, kamu diam dulu, saya Kristen. Saya mau menghadapi si Juma dulu. Saya udah lama cari-cari Iya. dia. Iya bang, tapi saya duluan ini, saya mau bicara dulu bang. Saya disuruhnya di sini. Iya. Nah, Sabar sama saya. Pelita, Ya, sabar saya Pelita. bicara sabar. dulu bang. Habis saudara fans baru saudara Pelita. Ya, sabar. Duduk yang atur memang minapasung di situ. Ya. Sesama bis kota dilarang saling Banyak mendahului. saya. Ya, betul. Ya jadi giliran kuna. Ya, lanjut Ya, Miki. jadi Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Itu kata malaikat di dalam Lukas 2 ayat 11. Itu Tuhan di Lukas 2 ayat 11. Itu clear. Oke. Itu kata malaikat, bukan kata manusia. ya lanjut. Lanjut. Ya. Terus Yesus sendiri bilang, Iya. kalau tadi disinggung masalah bintang timur, malah lebih besar dari bintang timur. Yesus bilang di dalam Yohanes 9 ayat 5. Yesus bilang apa? Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Wis. Nah ini sepertinya kalau seorang manusia tidak akan pernah berkata begitu, hanya Yesus yang berbicara seperti itu. Terus selanjutnya, Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau dari beberapa ayat ini dan masih banyak yang lainnya, dan kemudian juga dari perbuatan-perbuatan Yesus, itu sudah jelas menggambarkan bahwa dia ilahi. Ya, sesuai dengan judul kita ini ya, Yesus siapa woi. Jadi kesimpulan saya,
adalah Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Sudah. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa Tuhan, Tuhan, siapa yang menyebut Tuhan, Tuhan? Di dalam ayat mana tadi itu? Matius 7. Matius 7. Nah, itu ada kaitannya dengan Filipi 2. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 10 sampai 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi pada saat penghakiman nanti, semua lidah siapapun dia tanpa kecuali akan menyebut Yesus Tuhan. Mr. Pen, jangan Tidak lama-lama. ada Saya lihat udah nggak agamanya. sabaran. Jadi tidak melihat lagi nanti agamanya siapa, kamu dari mana, kamu dari mana. Pada saat penghakiman nanti, semua lidah akan menyebut Yesus Tuhan. Sekira itu clear, Pak? Oke. Ya. Udah? Yes. Oke, baik. Jadi gini. Kalau kita berbicara di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat berkata bahwa telah lahir Tuhan, kan gitu ya. Jadi yang lahir ini Tuhan, jadi yang keluar itu Tuhan. Yang datang Itu framingmu itu, Jumang. Tahu aja ini. ini Lukas 2 nomor 11 katanya tadi kan. Nggak ada uek-uek di situ, Juma botol. Loh, kan dia bayi keluar. Loh, pecah bisulmu. Di komalmu sendiri pecah bisulmu. Loh, aja kau. Loh, ini untuk membuktikan dia manusia atau kucing. Kan kalau kucing yang keluar, kau sana. Oi. oh yang lahir ini kucing. Kalau dia Bukan kucing oh sana. yang lahir ini kambing. Binatang Tapi kucing. karena dia manusia, berarti yang binatang lahir kucing ini juga. manusia, kan gitu. Diam dulu, diam dulu, diam dulu. Malaikat di sini bohong. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Saya tidak membantah dalil ini. Lukas 2 nomor 11, telah lahir katanya Tuhan kan? Oke, Tuhan yang lahir kan? Berarti yang keluar dari rahim Maria itu, diam dulu Habis nah. itu jangan ngomong lagi. Katanya ajaran kasih itu diludahi mulutnya nggak bicara. Kamu kok belum diludahi juga ngomong. Diam dulu kenapa? Saya belum meludahi mulutmu. Cuman bilang sama fan. Belum saya ludahi matamu kok kamu nyerocos. Katanya kasih. Lukas 2 nomor 11, saudaraku Pens, itu dikatakan telah lahir. Berarti yang keluar ke bumi dari rahim Maria itu adalah Tuhan menurut Lukas. Menurut malaikat. Menurut malaikat. Oke. Jadi orang Kristen begitu keluar dari rahimnya Maria, yang keluar ini apa? Tuhan kan? Ya. Berarti dia datang sebagai apa? Tuhan kan? Ya, Tuhan menjadi Oke. manusia, berupa manusia. Kenapa ditambah-tambahin lagi? Nah, di situ tidak ada Tuhan dalam rupa manusia, nggak ada. Ya kan dia kan berupanya manusia lahir kan? Berarti yang lahir ini manusia. Manusia atau Tuhan sih? Tuhan menjadi manusia. Nggak boleh dipotong itu. Nah, di Itu mana satu dalilnya paket. itu Tuhan menjadi manusia itu di mana dalilnya? Itu satu paket. Kata Ya, malaikat tadi itu bilang, Tuhan. Tuhan. Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 14, dia menjadi manusia. Oh, begitu. Iya. Jadi Tuhan datang menjadi bukan Tuhan, begitu. Bukan. Jadi misalnya saya Mija. menjadi apa gitu. Tetap saya ada. Begitu. Misalnya saudara berubah menjadi, mohon maaf ini, manusia berubah menjadi bukan manusia, betul? Tapi saya tetap manusia. Walaupun saya ada wujudnya menjadi sapi gitu. Mati Mija. Bagaimana itu? Iya. Namanya juga bumi natura gitu. Oh, berarti manusia berwujud sapi. Bukan, kita kembali ke Yesus saja lah. jadi Allah, Ya, oke. Yesus adalah firman yang turun ke bumi. Jadi sebelum menjadi manusia itu dia adalah firman. Oh, ya. Iya. Lalu bagaimana dengan manusia juga yang sebelum menjadi manusia adalah firman? Gimana itu? Yang mana? Adam maksudnya? Kita ini, saya juga ini adalah firman yang datang dalam rupa manusia. Oh enggak, beda.
Menurut Yesus. Kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Ya, Anda belum baca silsilah Yesus. Yesus itu kalau berbicara silsilah, dia anaknya Adam. Iya, silsilah. Tapi sesungguhnya Yesus itu bukan dari dunia, tapi dia dari atas. Iya, kita semua ini bukan dari dunia, kita semua dari Tuhan, dari atas. Bukan, kita dari tanah. Kita diciptakan di Yesus bumi. juga dari tanah. Enggak lah, itu salah itu, salah. Kalau dia tidak dari tanah, berarti dia tidak berasal dari rahimnya Maria. Berkembang dia di dalam. Makanya dia punya daging. Dia hanya difasilitasi saja, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Matemnya. Masa ada Roh Kudus beranak? Bukan dikandung, ada kandungannya itu diselimuti oleh Roh Kudus sehingga sama seperti Yohanes Pembaptis, dalam rahim ibunya dia sudah penuh dengan Roh Kudus, begitu? Iya, tapi dia kan bukan Tuhan, bukan dari atas dia. Yesus itu kepenuhan Roh Kudus nanti di Pulau Patmos. Yohanes Pembaptis dia penuh Roh Kudus sejak dalam kandungan. Lebih hebat Yohanes berarti. Tidak ada bukti dia bahwa dia adalah Tuhan, tapi kalau Yesus kan ada. Yesus juga tidak ada bukti bahwa dia adalah Tuhan. Yang membuat Yesus itu menjadi Tuhan adalah Paulus. Itu pun setelah didatangi makhluk yang mengaku Yesus. Sebelumnya Yesus bukan Tuhan, enggak. Yesuslah yang datang itu, memang manggil Paulus. Dari apa buktinya, Bang? Buktinya dia berkata dari surga. Oh, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Anda tadi membawa Lukas 2 nomor 11 yang berkata malaikat. Saya bawa Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, orang-orang Galilea kepada orang-orang Galilea, hai orang-orang Galilea, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihatnya terangkat ke langit. Berarti dia datang dengan dagingnya. Untuk yang kedua kalinya menurut malaikat. Berarti dia datang bukan hanya suara saja. Berarti dia mengaku, akulah Yesus yang kau niaya. Itu siapa? Itu kan bukan datang yang kedua kalinya. Lalu datang ke berapa kalinya itu? Nanti pada saat zaman akhir. Kan Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab Jadi akan Yesus banyak. itu, walaupun dia ada di surga, tetap dia ada di mana-mana. Mati mija. Di mana lagi dalilnya itu? Kan dia kan Tuhan. Ya itu ketuhanan. Sama kalau saya pun mengatakan tukul itu ada di mana-mana. Terus Anda mengatakan, mana dalilnya? Saya tinggal jawab. Ya, itu kan Tuhan. Sama kan? Tapi apakah tukul pernah mengajarkan itu? Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Kan tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Tapi Anda mengimani seperti itu karena Anda percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Siapa itu makhluk? Ya, itulah yang disebut bintang timur. Bintang timur itu adalah Lucifer. Terus siapa Lucifer? Iblis. Nah, terus iblis itu siapa? Iblis itu adalah menurut Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 malaikat yang memberontak ingin menyamai Tuhan. Nah, berarti kan bukan Yesus kan? Yesus Anda katakan tadi Yesus kan dia Tuhan. Yesus Tuhan. Nah, iya. itu berarti dia menyamai padahal dia manusia kan? Anda sendiri mengatakan dia manusia. Tidak ada yang bisa bantah bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus yang bantah. Apa Bang Suma bisa bantah bahwa Yesus itu Tuhan? Yesus yang bantah sendiri itu. Oh, enggak, artinya Yesus. dari pernyataan kalian itu, apakah kalian bisa membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan karena Yesus manusia. Berarti lebih hebat kalian daripada malaikat dong? Bukan, kalian yang lebih hebat daripada Yesus. Loh, malaikat kan bilang Yesus Tuhan, bagaimana ini? Yang mengatakan malaikat itu kan Lukas. Bukan, malaikat itu kan pernyataan malaikat sendiri yang mengatakan, kata malaikat. Siapa yang mengatakan bahwa malaikat berkata demikian? Di dalam kan ditulis di situ. Siapa yang tulis? Siapa yang tulis apa? Lalu kata malaikat itu kepada yang menulis itu siapa? Malaikat. Siapa yang menulis di situ? Loh, kok siapa yang menulis? Ini kan pernyataannya kita lihat. Lalu pernyataannya siapa? Dia tidak bilang saya lah yang menulis itu lalu kata tidak. Enggak, buku Lukas ini yang nulis siapa, Bang?
Tidak ada yang begitu. Ini pernyataan firman yang ternyata Ini yang menulis kitab Lukas ini siapa? dan sejarah. Yang menulis kitab Lukas ini siapa? Maksudnya kalau yang menulis itu karangan, bukan dari Bukan, saya tanya, ini Lukas menulis, ya kan? Hah, ya. Dia Apakah menulis sesuai dengan fakta. Iya, terjadi. apakah Lukas kemudian melihat malaikat? Bisa jadi. Oh, baru bisa jadi. Ya kan tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Nah, Yesus pernah nggak berkata-kata seperti itu kepada Lukas? Artinya kalian ini bagaimana? Memang apa yang dikatakan malaikat itu terbantahkan maksudnya? Bukan. Itu tidak benar. Bukan. Loh, Di kalau dalam misalnya benar, ya dengar bang. Begini saja, begini. Tolong dia pahami dulu. Kalau memang kalian anggap itu tidak benar, bilang tidak benar. Jelas itu tidak benar karena jangan bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus itu mengaku sebagai anak manusia. Iya, istilahnya anak manusia itu karena dia dilahirkan. Nah, berarti Anda lebih tahu daripada Yesus. Yesusnya mengatakan dirinya anak manusia kok. Kira-kira yang lebih tinggi ilmunya Yesus atau saudara saya ini? Maksudnya ilmunya Yesus. Kan Yesus mengaku sebagai anak manusia. Tapi segala-galanya. Nah, itu Yesus segala-galanya. Dari mana Anda tahu? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Kalau bukan dia, tidak ada yang tercipta. Kata siapa? Itu dalam Yohanes 1 ayat. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan? Kenapa harus orang lain? Nah, itu kan namanya juga menulis ini, dia menceritakan yang sebenarnya bahwa Yesus adalah firman. Yesus berkata bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, mana perkataan Yesus bahwa akulah yang menciptakan segala-galanya, mana perkataan Terus Yesus? kalau dibilang aku adalah terang dunia, Yesus sendiri yang mengatakan aku adalah Yesus mengatakan dia adalah terang dunia. Nah. Oke. Kalau Yesus mengatakan dia adalah terang dunia, berarti dia matahari. Kalau dia mengatakan dirinya matahari, berarti dia bintang timur. Kalau dia mengatakan dirinya bintang timur, berarti dia mengakui dirinya Lucifer. Berarti dia mengaku iblis. terang dunia di sini maksudnya. Cocok, Mi. Terang dunia itu kan matahari, Bu. Kegelapan itu identik dengan iblis. Identik dengan setan. Iblis itu Iblis itu di dalam Yesaya mengaku sebagai bintang timur. Bintang timur. Itu kan bintang timur pada saat orang Majus datang dia Nah, melihat bintang timur. justru itu. Coba Anda lihat dalam Lukas 10 nomor 18. Yesus melihat ada iblis yang jatuh dari langit seperti cahaya. Nah, cahaya itu terang kan? Nah, terus Nah, berarti iblis sama dengan terang. Kalau dia katakan terang dunia berarti iblis. Kan begitu. beda pemahamannya kita. Kalau begitu 2 Yohanes 1 nomor 7 bagaimana itu? Antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Tadi katanya datang sebagai Tuhan. Yang mana yang benar? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Nah, yang mana yang benar ini? Yesus datang sebagai Tuhan atau Yesus datang sebagai... benar dua-dua. Mati meja. Iya kan? Nah, dia kan menjadi Maksudnya? manusia. Jadi Yesus itu menjadi manusia selama 33 tahun saja. Yang mana yang benar? Yesus datang sebagai Tuhan atau Yesus datang sebagai manusia? Yang benar yang mana? Yesus datang Sebagai sebagai Tuhan menjelma menjadi manusia. mati meja. Iya, selama 33 tahun. Berarti Hanya Yesus datang. selama dia ada di dunia, dia adalah manusia. Berarti dia Setelah datang dia naik ke surga, sebagai. Berarti dia datang sebagai bukan Tuhan. Bukan, salah itu. Loh. Begini, dia kan awalnya kan Tuhan. Nah, terus dia datang menjadi manusia. Manusia Firman, Tuhan kan? atau bukan? Firman. Ya, iya. Dia datang Manusia menjadi ini Tuhan atau manusia. bukan? Dia menjadi manusia. Iya, manusia ini Tuhan atau bukan? Tapi ketuhanannya tidak nol, begitu. Iya, saya tanya, manusia ini Tuhan atau bukan? Ya namanya manusia. Ah, Dia kan berarti manusia. bukan Tuhan kan?
Tapi ketuhanannya tetap ada. Itu tapinya nanti, Pi. Yang sekarang ini yang kita lihat manusianya Tuhan atau bukan? Selama 33 tahun dia manusia. Oke, berarti selama 33 tahun dia bukan Tuhan. Oh, tadi saya bilang tidak nol. Bagaimana kamu bilang anu lagi? Berarti setengah ji ketuhanannya. Selama 33 tahun setengah ji ketuhanannya. Tetap 100%. Tidak bisa 100%, Saudara. Tak bisa. Karena tadi Saudara... Karena rumus, tunggu dulu. Rumus kami itu di Kristen, 1 tambah 1 sama dengan 1. Tahu nggak itu artinya? 1 tambah 1 sama dengan 1. Saya tahu. Nah itu dia, berarti tidak boleh kamu bilang 50% saja, Anda bisa. Artinya salah, itu artinya. Karena hanya anak TK, coba Anda tanya anak TK, 1 tambah 1 berapa? Pasti dia bilang 2. Nah, dalam Kristen kami 1 tambah 1 sama Itu dengan berarti 1. Kristen pengetahuannya tentang matematika lebih rendah dari anak TK. Apa maksudnya itu? Maksudnya, masa tambah 1 sama dengan 1? Nah itu dia, artinya kan kamu tidak tahu. Iya, artinya kalau kita mau masuk Kristen harus dimatikan akal dulu kan? Bukan, maksudnya itu 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 suami tambah 1 istri itu sama dengan 1 daging. Mati meja. Tidak nyambung itu, Bang. Oke, sekarang begini. Sekarang begini. Oke, terserahlah dengan rumusan Anda. Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos datang mengosongkan diri kan? Ya. Berarti sudah tidak ada ketuhanan di situ kan? Mengosongkan diri itu berarti dia menyimpan di atas dia kekuasaannya, kemudian turun sebagai manusia. Kekuasaannya disimpan di atas. Tunggu dulu, kalau dia datang sebagai Theos, tidak bisa hancur kita. Iya, jadi ketuhanannya disimpan di atas. Manusia, begitu loh. Ketuhanannya disimpan di atas. Bukan disimpan di atas, dia akan namanya Tuhan ada di mana-mana. Loh, tadi katanya di Efesus Filipi 2 ini dia kosongkan dirinya menjadi manusia. Nah, berarti pada saat dia manusia kosong kan ketuhanannya? Aduh. Kan saya bilang, dalilnya begitu, Abang. Tadi saya bilang ketika dia menjadi manusia berarti Tuhan tidak nol. Loh, kan begitu. Kan saya sudah bilang dari tadi. Saudaraku, dalilnya mengatakan dia mengosongkan diri. Kita mau kemana lagi kalau dia sudah kosongkan diri? Mau kemana kita? Di dalam diri manusia itu dia kosong. Iya, dia cocok nih. Yang saya bilang itu di dalam kitab saudara Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7, nomor 8 diterangkan bahwa Theos datang tidak mempertahankan keteosannya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia dan sama dengan manusia. Berarti tunggu dulu, jangan kata berarti. Berarti ini benar kan? Benar ini kan? Ini dalilnya begitu bunyinya. Ya, saya tidak. Berarti benar. Iya, begitu dalilnya. Justru kalau ini benar, berarti Yesus itu pada dirinya sudah kekosongan Tuhan. Berarti itu kan tafsiran Anda itu. Loh, ini dalilnya mengatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri atau tidak? Itu benar kan? Benar itu kan? Berarti dia mengosongkan diri kan? Tunggu dulu, kenapa dia mengosongkan diri? Karena dia manusia. Oh bukan. Karena kalau dia tidak mengosongkan diri, hancur semua manusia. Kalau ketemu dengan kata lain, Anda telah membenarkan bahwa Yesus itu pada dirinya sudah tidak ada lagi ketuhanan karena sudah kosong. Coba bilang. Dalilnya tadi barusan kita baca sama-sama. Bagaimana ini? Berarti dia tidak membawa itu segala kemuliaannya. Iya, dia tidak membawa aspek ketuhanannya. Tetapi mengosongkan dirinya menjadi manusia. Sekarang yang kita mau percaya sekarang, Yesus yang 30 tahun yang ada di dunia itu manusia 100%. Itu manusia 100%. Nggak ada ke sisi ketuhanannya berdasarkan Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Betul? Enggak lah, itu salah itu. Jadi siapa yang dimaksud Filipi 2 6 nomor 8 ini? Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Siapa yang dimaksud? Yesus kah atau Paulus? Yesus sendiri, tapi Yesus. Berarti ceritanya yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos telah mengosongkan dirinya sendiri dan Theos mengambil rupa seorang hamba dan Theos menjadi sama dengan manusia.
Manusia ada nggak sisi Jadi ketuhanannya? begini, saya jelaskan dulu sedikit. Kenapa dia bisa begitu? Yesus itu tidak mau mengajarkan kesombongan. Dia Oh ya, oke lah, oke, terserah lah. Abangku ini terserah mau ambil apapun terserah. Iya, Yang dia pasti mengajarkan berdasarkan tentang Filipi 2 kerendahan. nomor 6 sampai nomor Saya 8. menjelaskan, Bos. Jadi dia datang itu untuk mengajarkan tentang kerendahan hati. Ya, Nah, artinya kan dia turun ke dalam, bayangkan dia lahir di palungan kan? iya bayangkan Miki, saya tidak Ji. Ya. Nah, begitu. Jadi dia memang mengosongkan segala yang dia Nah, miliki. itu tuh. Dia mengosongkan diri kan? Karena kalau dia datang dalam kemuliaan, Ah, mati meja. mati meja. Nah, itu Hancur, dia. hancur kita, hancur. Berarti Hancur kita. Tuhan Anda meninggalkan hakikat ketuhanannya, lalu turun ke dunia menjadi manusia biasa, betul? Ya, manusia mulia lah, mulia. Ya mulia, miseng, mulia. Ha. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, melainkan menjadi manusia. Berarti pensiun dini Ki. Selama 33 tahun Tuhan saya Anda membenarkan pensiun pernyataan menjadi Anda. Tuhan, mengosongkan dirinya menjadi manusia sama seperti Bang Suma. Begitu? Begini, Setuju? kalau memang itu kalian anggap benar, katakanlah itu 33 tahun dia mengosongkan dirinya. Dia seperti biasa. 33 tahun saja. Dibandingkan dengan ribuan tahun yang sekarang ini bagaimana? Ya, berarti kita simpulkan dulu, sembahan dari saudara Kristen itu pernah pensiunkan dirinya menjadi Tuhan dengan menjadi makhluk berupa manusia. Betul? Tidak ada kata pensiun di situ, tidak ada. Mengosongkan diri, saudara, ibaratkan jenderal, dia tanggalkan semua pangkat-pangkatnya lalu menjadi petani biasa. Ya. Kan begitu? Berarti dia bukan pensiun, tapi kan dia bekerja. Dia jadi manusia, bukan jadi Tuhan lagi dia. Jadi manusia Kiko dong. Guru, dia jadi sahabat. Jadi anak tukang kayu. Nah, begitu memang. Berarti pada saat itu dia statusnya Tuhan atau manusia? Dan itu kan fakta sejarah. Iya, itu fakta. Yesus itu manusia, itu fakta. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi makhluk. Betul? Iya kan namanya pernah. Ya. Tapi bukan. Ya, pernah. Ya, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Betul? Yang mana kita mau bandingkan sekarang? Yang pernah menjadi manusia hanya 33 tahun? Diiyakan dulu saudaraku. Tuhan saudara pernah tidak menjadi Tuhan Bukan selama lagi 33 tahun. Ini kan fakta. Iya, Bukan fakta. lagi- Faktanya Tuhan saudara pernah menjadi bukan Tuhan selama 33 tahun. Betul? Itu fakta. Yesus itu turun ke bumi untuk menjadi manusia, itu fakta. Ya, berarti menjadi bukan Tidak ada Tuhan. yang nggak Betul? digugat itu. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Jangan dibelok-belokkan. Maksudnya Bukan dibelokkan, justru diterangkan. Kan Yesus bukan Tuhan. Berarti Tuhan Anda Menjadi pernah manusia. menjadi bukan Tuhan selama 33 tahun. menjadi manusia, kalau bukan Tuhan itu kan bisa. Ya kalau menjadi manusia itu berarti bukan Tuhan itu saudaraku, karena sudah jadi manusia. Sedangkan Tuhan Hosea 9 nomor 11 bukan manusia. Yesus manusia, berarti pada saat itu dia bukan Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti selama 33 tahun menjadi Tuhan. Kan Tuhan Anda cuma satu. Tuhan satu ini menjadi bukan Tuhan selama 33 tahun. Mati dulu, begitu dia keluar dari kubur, baru kembali menjadi Tuhan Anda. Betul? Betul. Nah, begitu. Dah, selesai berarti kita. Gak ada masalah itu. Itu Tuhannya saudara Kristen. Iya. Sekarang begini, Ya. menurut kepercayaan kalian, Iya. sekarang ini kan Yesus kan di surga. Iya. Ya kan? Apakah Iya. dia setelah dia kembali ke surga itu dia bukan Tuhan? Dia tetap manusia. Di Bible juga mengatakan dia tetap manusia. Tidak pernah berubah jadi Tuhan dia. Bisa aja dia hanya manusia. Di surga juga dia bukan manusia, dia bukan Tuhan juga, Bang. Dia tetap manusia, Bang. Itu salah, keliru itu. Dalilnya ada loh. Keliru, itu namanya keliru. Dalilnya ada, Bang. Karena dia kembali ke asalnya. Di mana asalnya? Ya dari surga itu.
Dalilnya tetap dia manusia, nggak pernah berubah. Nggak ada itu. Nggak Kalau ada. ada gimana? Nggak ada. Mana-mana coba buktikan. Oke, dia duduk di sebelah kanan Bapa sebagai manusia. Kok sebagai manusia? Ya Nggak mungkin. ada manusia. Lah. Dia tetap manusia, nggak pernah berubah dia. Sedikit pun dia. Tidak ada seperti itu. Ya, dalilnya jelas di dalam kitab saudara. Coba ada Bible di situ memang. Iya, tapi bukan manusia dibilang. Ada bang, ada. Yesus itu tetap manusia, tidak pernah dia berubah. Tidak pernah. Kemanusiaan itu hanya selama 33 tahun. Tidak bisa bang. Dan Saya setelah terangkan begini. kematiannya, Dengar, manusia kan harus mati. dengar dulu. Dan disitulah kemahakuasaan Allah ingin memperlihatkan kepada manusia seluruh dunia bahwa akan terjadi kebangkitan setelah kematian, dan itu Yesus sudah membuktikan itu. Oke, itu menurut iman saudara. Yesus Iman saudara memang terjadi dalam Alkitab kok. Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik ke langit, ke surga sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13. Duduk di surga di samping Theos. Markus 14 nomor 62 sebagai manusia. Turun lagi untuk yang kedua kalinya, Matius 16:27 sebagai manusia. Apalagi Ibrani 13 nomor 8, Yesus tetaplah manusia. Tidak ada. Di mana dia pernah berubah menjadi Tuhan? Di mana dalilnya? Masa ada Tuhan menjadi manusia baru tidak kembali ke Tuhan? Salah itu teori. Dalilnya, Bang. Coba baca. Dari awalnya dia Tuhan, dia kan Markus hanya 14 menjadi manusia, tidak selama-lamanya. Kita baca Markus ya, teman-teman ya, supaya didengarkan. Markus 14:62. Markus 14. Iya. Nomor 62. Tunggu dulu pelan-pelan. Iya, pelan-pelan begini. Markus 14 Nomor 62. nomor 62. Iya. Di Taman Getsemani. Ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Baca makin nomor 62-nya. Ini kan Yesus di hadapan mahkamah agama, nah perikopnya. Iya. Baca Jawab makin. Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan kuasa. Anak manusia. Di tengah-tengah awan-awan di langit. Itu anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Anak Ini apa kan di situ? itu menjelaskan kepada penghakiman pada saat itu waktu Yesus Dia di situ sebagai apa, Bang? Anak Yesus manusia. Anak manusia. Anak manusia. Berarti dia di langit, di surga sebagai apa? Anak manusia atau apa? Anak manusia itu identik dengan anak Allah. Anak manusia itu identik dengan anak Allah. Kalau simbolnya Yesus itu, baik dia anak manusia maupun dia anak Allah tetap sama. Yang ngajari siapa? Yang ngajarkan begitu siapa? Ya, namanya memang begitu. Memang itu inilah yang saya bilang. Pada Yesus. Inilah yang saya bilang, Bang. Yang mengajarkan abang itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Anak Allah. Begitu. Di mana pernah Yesus mengaku sebagai anak Allah? Adakah? Nah, aku dan Bapa kan satu. Ya, beda lagi tuh. Iya, namanya kan dia menjadi turun ke bawah, menjadi. Tidak ada toh? Tidak ada pengakuan Yesus aku adalah anak Allah, nggak ada kan? Ada, hanya di mana dalilnya? Ayo. Terlalu banyak, jadi saya tidak bisa buka. Bayangkan saja, Bang. Bayangkan dulu. Waktu Yesus itu dihakimi oleh imam besar pada saat itu di dalam Matius 26. Imam berkata begini. Demi Elohim yang hidup, katakanlah wahai Yesus kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau bukan? Apa jawab Yesus? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus mengatakan dia anak manusia kok. Apakah kamu anak Allah? Bukan. Saya anak manusia. Dia tidak bilang bukan. Dia tidak bilang bukan. Dia akan bilang, tetapi kamu sudah mengatakannya. Akan tetapi kamu akan melihat. Kamu akan melihat anak manusia, bukan anak Tuhan. Itu jawaban Yesus tadi. Yesus jawabannya akan tetapi. Ketika kamu dia telah ditanya, mengatakannya.
ketika dia ditanya begitu, dia kan Yesus menjawab, kamu sudah mengatakannya. Akan tetapi, Nah, begitu. iya, kamu sudah mengatakannya. Akan tetapi kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Nah, Artinya Yesus mengatakan dirinya sebagai apa di situ? Anak Tuhan atau anak manusia? anak manusia itu karena bisa turun ke bumi. Nah, itu kan tafsirannya abangku ini. Itu kan tafsiran abang. Dia kan asalnya dia Allah. Di bumi Anda katakan anak manusia. Lo duduk di sebelah kanan Bapa itu bukan di bumi lagi, tapi dia mengatakan dirinya sendiri anak manusia akan duduk di sebelah. Yesus itu disebut anak manusia karena pada saat dia masih ada di bumi. Lah, itu sudah di surga, Bang. Di anak manusia. Dia kan bicaranya pada saat itu di bumi. Kamu Dia akan berbicara melihat, kepada Abang. orang-orang banyak. Abang. Karena kan dia disebut sebagai anak manusia. Kamu akan melihat anak manusia Karena duduk kalau dia bilang aku anak Allah, nanti dia dilempari. mati bija. Masa ada Tuhan takut dilempari batu? Iya, itu kan namanya Tuhan Yesus juga pakai apa namanya? Sembarang kita bilang nah lempar kita nanti orang itu kalau sembarang kita bilang. Seperti waktu dia didesak untuk bikin anggur. Orang kita bilang anu Bang, pitik anak-anai. Pitik anak-anai joren nanjo nggak pernah kule. Dia kan Yesus mengatakan, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Memang pada saat Yesus kan ada di bumi dia. Oke, dia Paeng. masih anak manusia. Oke, Paeng. Kubacakan Nah, Ki Paeng satu juga. dalil. Di ku kasih Ki satu dalil. Nah, kita artikan sama saya. Saya lagi yang bertanya. Masa kita terus yang bertanya? Anda berkaitan dengan ini satu pi. 1 menit saja. Tapi yang lain clear toh, clear yang lain. Ini masih ada kaitannya ini. Kan tadi kan Yesus mengatakan, Yang tahapan yang kita bicarakan yang lewat ini kan clear toh. Di dunia dia manusia, ternyata duduk di langit di sampingnya Tuhan anak manusia juga. Apanya pi? Tidak. Loh, itu dalilnya tadi. Enak menjual. Oke, kalau saudaraku menyangkal itu 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa nasib kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dalam keadaannya yang sebenarnya Yesus ini apa? Tuhan atau manusia? Maksudnya 1 Yohanes apa tuh? 1 Yohanes ya? Iya, 1 Yohanes 3. Sudah bicara itu kan Yesus sudah ada di surga pada saat itu. Iya, cocok. Mi, di sini dikatakan, anak-anakku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata keadaan kita nanti. Tetapi Ada keraguan. Itu ada keraguan. Tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Nah, Yesus ini sesungguhnya apa sih dalam keadaan yang sebenarnya dia ini apa? Manusia atau Tuhan? Dalam keadaan sesungguhnya itu kalau dari awalnya kan dia asalnya dari Tuhan. Itu yang sesungguhnya. Berarti sesungguhnya Yesus itu Tuhan. Iya. Berarti kita juga Tuhan. Oh, bukan Tuhan. Sama seperti kan namanya sama. Mirip. Kan kalau misalnya Bang Suma kata begini, Mati bija. Kayak Tuhan kau salia, kan begitu sama gitu. Ini di Kanada yang pitik anak-anak. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya, dan dalam keadaan sesungguhnya